Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya, Karisma Kristiawan dari mahasiswa ilmu perikanan dari kelas 4C dengan NIM 443220023. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan penjelasan mengenai BMC atau Business Model Canva. Sebelum kita masuk ke materi yang akan saya sampaikan, saya akan spill pengertian dari BMC itu sendiri. BMC atau Business Model Canva ini adalah alat manajemen strategis yang digunakan untuk menggambarkan, merancang, dan memvalidasi model bisnis baru atau yang sudah ada. BMC ini diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya Business Model Generation. BMC membantu para pengusaha dan perusahaan untuk memahami dan mengkomunikasikan elemen-elemen kunci dari model bisnis mereka dengan cara yang sederhana dan struktur. Jadi intinya itu adalah BMC ini digunakan oleh para pengusaha untuk melakukan pemaparan tentang studi kelayakannya, studi kelayakan bisnisnya gitu. Dengan bentuk medianya itu adalah selembar Canva, selembar desain gitulah. Intinya untuk studi kelayakan bisnis dari suatu perusahaan. Kalau dalam skala besar ya gitu. Ke tanpa panjang lebar, saya ingin memaparkan mengenai BMC dari produk saya. Nah, produk saya yaitu tentang YouTube goreng crispy. Nah, YouTube goreng crispy ini terinspirasi dari banyaknya jumlah YouTube atau undur-undur laut di pesisir selatan pantai Jawa. Jadi di sana banyak sekali jumlah YouTube-nya atau undur-undur lautnya dalam bahasa Indonesia, kalau bahasa daerahnya YouTube. Nah, oleh sebab itu saya memiliki inovasi untuk mengembangkan bisnis ini gitu loh. Nah, dan ini merupakan bisnis model Canva yang saya buat untuk memaparkan bisnis ini ingin saya kembangkan bagaimana gitu. Nah, kan BMC itu terdiri dari 9 poin, yaitu ada customer segment, ada customer relationship, value proposition, key activities, key partner, key resource, channel, revenue stream, dan cost structure. Oke, pertama kita masuk ke customer segment. Nah, customer segment ini mengidentifikasi kelompok pelanggan yang berbeda yang akan dilayani oleh perusahaan atau oleh saya. Segmen ini bisa berdasarkan demografi, kebutuhan, perilaku, atau karakteristik lainnya. Nah, customer segment atau target pasar saya di sini ada 3 utama. Sebenarnya banyak, cuma saya ngambil 3 poinnya. Pertama ada pencinta makanan ringan atau cemilan. Kedua adalah penikmat seafood dan olahan hasil laut. Dan yang ketiga adalah individu atau seseorang yang mencari pengalaman baru dan unik dalam sisi makanan. Karena kan undur laut ini kan belum banyak orang yang tahu rasanya khususnya gitu. Kalau undur laut ini adalah memiliki cita rasa yang khas tersendiri, yang rasanya itu kurang lebih hampir sama dengan udang. Tapi ya mungkin banyak dari khususnya kan masyarakat di kota belum tahu mengenai YouTube goreng ini karena di sana tidak ada hewannya gitu. Hewan ini hanya berada di pesisir selatan pantai selatan Pulau Jawa. Nah, kemudian kita masuk ke value proposition, menjelaskan nilai atau manfaat unik yang ditawarkan oleh saya kepada segmen pelanggan, customer segment tertentu untuk memenuhi kebutuhan mereka atau menyelesaikan masalah mereka. Jadi value proposition ini adalah keunggulan atau keunikan dari produk yang saya tawarkan. Jadi produk saya adalah YouTube goreng crispy.
keunggulannya itu di sini ada dipaparkan di poin ada 3, yaitu produk kami ini menjadi pilihan sehat bagi konsumen yang mencari makanan bergizi dan menambah variasi cemilan bagi konsumen yang bosan dengan cemilan konvensional. Jadi pertama ada produk menjadi produk yang pilihan sehat bagi konsumen yang mencari makanan bergizi gitu kan, karena kita tahu YouTube ini kualitasnya tidak jauh berbeda dalam hal nutrisinya dengan udang dan hewan-hewan krustase lainnya gitu. Kemudian ada produk ini menambah variasi pilihan cemilan bagi konsumen yang bosan dengan cemilan konvensional. Jadi ini produk kami ini bisa menjadi terobosan untuk menambah sektor pasar di dunia cemilan gitu. Jadi biar orang-orang yang demen cemilan jadi makin banyak gitu produk tentang cemilan ini. Dan yang menjadi poin utama kami adalah memberikan pengalaman kuliner yang berbeda yang bisa menjadi cerita menarik bagi konsumen untuk diberikan di media sosial. Jadi diharapkan produk kami kan memiliki keunikan karena tidak banyak orang yang tahu produk ini. Jadinya mereka yang membeli atau mungkin mereka yang merasa excited untuk merasakan produk kami, ya si pelanggan ini akhirnya untuk mempublishkan produk kami di media sosial mereka, sehingga produk kami ya diharapkan bisa berkembang atas membantu mereka dalam men-share pengalaman mereka mencoba produk kami gitu. Kemudian kita masuk ke poin ketiga, yaitu ada channel atau saluran. Di definisi channel ini adalah menguraikan bagaimana perusahaan menjangkau segmen pelanggan dan menyampaikan proporsi nilai kepada mereka. Saluran ini dapat mencakup penjualan langsung, distribusi online, dan toko fisik. Nah, pada produk kami, pada usaha kami, khususnya saya sendiri, kami menggunakan media sosial sebagai sarana promosi. Kemudian adalah media sosial yang kami manfaatkan adalah WhatsApp dan Instagram. Jadi kami masih hanya pemasaran pengenalan produk kami lewat media sosial, khususnya Instagram, dan untuk pemasaran melalui WhatsApp. Dan kami sering membuat pengenalan produk di sana gitu kan. Di Instagram khususnya kita buat konten yang menarik untuk memperkenalkan produk kami biar semakin banyak orang yang tahu gitu. Lalu kemudian kami juga menampilkan keunggulan produk kami melalui platform tersebut. Jadi kami intinya akan membuat konten-konten menarik untuk memperkenalkan produk kami, khususnya yaitu YouTube Goreng Crispy ini, agar semakin banyak masyarakat yang tahu mengenai produk kami ini. Selanjutnya kita masuk ke poin keempat, yakni customer relationship, yaitu adalah menjelaskan jenis hubungan yang akan dibangun dengan masing-masing segmen pelanggan seperti hubungan pribadi, bla 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 bla. Nah, jadi segmen customer relationship ini adalah bagaimana mempertahankan hubungan saya sebagai penjual dengan pembeli, dengan customer pelanggan. Saya akan menjalin ikatan yang kuat dengan pelanggan. Tetap usaha yang kami lakukan yakni membuat grup WhatsApp atau platform lainnya di mana pelanggan dapat berbagi pengalaman, bertanya, dan memberikan saran. Jadi kami akan membuat WhatsApp yang berisi itu grup WhatsApp yang dimana itu adalah pelanggan yang sering membeli produk kami. Kami akan satukan mereka dalam sebuah grup dan kami akan menampung semua aspirasi mereka tentang kekurangan khususnya yang perlu di-upgrade dari produk kami gitu. Kemudian kami akan mungkin menyelenggarakan promosi
untuk khususnya untuk pelanggan tetap ya, seperti diskon ulang tahun atau penawaran eksklusif lainnya. Jadi misalnya pelanggan tetap kami nih, mungkin ini sering beli tiap bulan ya, atau khususnya tiap hari gitu kan, akan kami berikan diskon yang menarik gitu. Mungkin saat di ulang tahun kita kasih diskon berapa persen, lalu mungkin lagi ada event apa kita kasih diskon kepada mereka, khusus pelanggan tetap. Kemudian kami juga akan mengikuti festival kuliner lokal dan nasional untuk memperkenalkan produk kepada audiens yang lebih luas. Jadi kita juga selain untuk mempertahankan produk, mempertahankan pelanggan yang sudah sering membeli di tempat kami juga akan tetap berusaha untuk mencari pelanggan sebanyak mungkin. Dengan kita ikut festival kuliner lokal dan nasional, kita akan hadir di sana dan akan memperkenalkan produk kami. Dan juga poin kelima, ini tentang revenue stream. Kita mengidentifikasi cara perusahaan menghasilkan uang dari setiap segmen pelanggan. Jadi revenue stream ini bagaimana kita cara kami menghasilkan uang dari setiap segmen pelanggan gitu. Bagaimana sih cara kami mendapatkan uang, mendapatkan penghasilan dari penjualan produk kami, itu menjual produk kami ini seharga 10.000 per kemasan dengan berat 300 gram. Jadi kami akan produk kami ini berbentuk kemasan itu per batch itu sekitar 300 gram beratnya, itu kami jual dengan harga Rp10.000, dan kami memberi diskon untuk pembelian dalam jumlah besar gitu. Jadi kami juga akan memberikan harga diskon bagi mereka yang ingin membelinya namun harus membeli dalam jumlah yang sangat besar, mungkin sekitar 10 page ke atas ini. Kemudian produk YouTube goreng crispy ini kami jual langsung pada konsumen melalui kios, gerai makanan, toko online. Jadi kami juga selain online juga kami juga akan berusaha untuk mungkin mentitipkan ke beberapa warung atau tempat makan, dan khususnya kami akan membuat all shop. Dan manfaat utama bagi pelanggan dan menikmati rasa lezat dan unik dari YouTube goreng kami yang mungkin sudah ditemukan di tempat lain. Kemudian kita masuk ke poin ke-6, yaitu key resource. Itu adalah mengidentifikasi aset-aset utama yang diperlukan untuk membuat dan menawarkan proporsi nilai, menjaga pasar, mempertahankan hubungan dengan pelanggan, dan hasilkan pendapatan. Jadi key resource ini adalah kegiatan inti kita dalam bahan-bahan yang perlu kita gunakan untuk memproduksi produk kami. Itu kami memperoleh bahan baku dari pemburu YouTube di daerah Ambal, Kebumen yang ahli dalam berburu YouTube. Jadi kami mendapatkan bahan yang asli dari pantainya langsung. Jadi kan di sana juga banyak pemburu YouTube, jadi ya kami akan membeli di mereka dengan manfaatkan para warga yang kesehariannya dan memburu YouTube. Jadi kami membeli produknya, membeli bahan bakunya dari mereka. Kemudian kami menggunakan peralatan masak yang higienis. Kami menggunakan SOP sesuai dengan standar dan ketentuan kesehatan gitu kan. Dan kalau kami berasal dari daerah setempat dan memiliki pengalaman dalam memasak itu, jadi kami juga menggoreng atau memasak YouTube ini tuh menggunakan sumber daya manusia warga setempat juga gitu. Selain kita membelinya juga di warga setempat, membeli bahan makanan, kami juga memanfaatkan warga setempat untuk memasak gitu, mengolah produk ini, dan sehingga produk ini jadi siap jual gitu. Dan kemasan produk menggunakan kemasan vakum atau ziplock untuk mencegah amum dan melindungi dari kontaminasi gitu. Jadi setelah digoreng, kami juga akan mempacking produk kami dengan sebaik mungkin dengan kemasan vakum atau ziplock kedap udara untuk mencegah produk kami ini amum dan melindungi dari kontaminasi bakteri gitu.
Selanjutnya kita ke activities atau aktivitas utama kami, yaitu dengan menggunakan YouTube yang masih fresh atau baru ditangkap, kemudian memastikan semua proses produksi memenuhi standar kebersihan, dan memastikan semua proses produksi memenuhi standar keamanan pangan. Selanjutnya ke key partnership, mengidentifikasi jaringan mitra dan pemasak yang membantu perusahaan dan menjalankan bisnis. Jadi key partners kami adalah dengan pernyataan sebelumnya, yaitu bekerja sama untuk memasang produk di berbagai warung makan. Kita akan hubungi warung makan yang ada untuk memasarkan produk kami, dan kemudian kami bekerja sama dengan distributor makanan, yaitu mereka yang sering memasarkan produk-produk makanan gitu, mungkin namanya reseller gitu, dan bekerja sama dengan platform e-commerce besar untuk memastikan produk mudah diakses konsumen. Jadi kami juga akan menggunakan beberapa mungkin media untuk dalam membantu memperjual produk kami. Yang terakhir adalah cost structure, menguraikan biaya utama terkait dengan menjalankan model bisnis. Nah, ini adalah pengeluaran yang kami keluarkan, itu mulai biaya produksi, termasuk pembelian bahan baku dan proses pemasakan, kemudian biaya kemasan, termasuk pembelian dan desain kemasan agar menarik gitu. Jadi kami juga biaya untuk kemasan juga lumayan juga untuk pengeluarannya, kemudian biaya pemasaran, mencakup pembuatan konten dan sewa tenaga penjualan gitu. Intinya membuat konten, mungkin nanti admin IG-nya kan, dan sewa tenaga untuk penjualan itu mungkin untuk reseller ya. Dan pengeluaran terbesar untuk gaji karyawan produksi. Nah ini dia nih yang pengeluaran sangat besar, yaitu untuk menggaji para koki kita atau yang memasak produk kita gitu. Dan mungkin cukup sekian pemaparan bisnis model Canva dari produk kami, yaitu itu goreng crispy khas Ambal Kebumen. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.